Kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah doa malam di GAB Rehoboth. Meskipun harus secara virtual melalui Zoom, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Semua untuk menyenangkan hati Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Berkati kami yang hadir pada malam hari ini, juga berkati yang tidak bisa hadir. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman ini Tuhan jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul 6 pikiran yang tidak disukai Tuhan, atau 6 pikiran yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa saja pikiran yang tidak disukai oleh Tuhan, atau yang perlu kita jauhi juga? Yang pertama, yaitu pikiran dosa. Pikiran yang terus memikirkan hal-hal yang berbau dosa, itu berasal dari iblis. Saudara-saudara, kita tidak bisa menghindari pikiran-pikiran yang kadang muncul tiba-tiba di dalam pikiran kita atau pikiran dosa. Tetapi tentunya kita tidak boleh terus memikirkannya. Kadang-kadang tiba-tiba pikiran dosa itu bisa muncul, ya. Kadang kita nggak bisa menghindari. Tapi jangan dipikirkan terus-menerus, apalagi disimpan. Nanti kalau dipikirkan terus-menerus dan disimpan, maka dia bekerja semakin jauh dan semakin dalam. Nggak dipikirkan saja, pikiran dosa itu bisa muncul. Apalagi dipikirkan terus-menerus. Dia akan bekerja menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, pikiran dosa itu kenapa tiba-tiba atau sewaktu-waktu bisa muncul di dalam pikiran kita? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23, dikatakan demikian, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi jelas kuasa si jahat, kuasa iblis itu sudah ada di dalam diri semua orang. Dia ada di dalam kehidupan semua orang. Itu sebabnya tiba-tiba atau sewaktu-waktu pikiran jahat itu bisa muncul, atau pikiran dosa itu bisa muncul dari kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Ketika pikiran dosa ini muncul, sekali lagi jangan dibiarkan, harus kita usir. Kita usir di dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia tidak bekerja semakin jauh dan semakin dalam kehidupan kita semua. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Tuhan menghendaki kehidupan kita kudus. Dikatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ini yang diharapkan Tuhan untuk setiap kita, bahwa kita harus kudus di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang supaya kita hidup kudus, tidak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan.
tidak hanya Tuhan menghendaki kita hidup kudus, tetapi harus juga mempunyai pikiran seperti Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jauhkan diri kita dari pikiran-pikiran dosa, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mampu mengalahkan pikiran-pikiran dosa, karena kita percaya sudah ditebus dengan darah yang mahal, dan kita percaya ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita, yang akan memampukan kita untuk mengalahkan segala pikiran-pikiran dosa atau pikiran-pikiran yang berbuah kejahatan. Baik, sekarang yang kedua, pikiran apa lagi yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu pikiran khawatir. Saudara-saudara, saya menyadari hari-hari ini kita melewati masa-masa yang sulit. Berapa banyak para hamba Tuhan sudah mengatakan, di masa-masa pandemi ini kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Salah satu dampaknya adalah di dalam masalah pekerjaan, masalah keuangan. Tidak jarang itu menyebabkan rasa khawatir di dalam kehidupan sebagian besar orang. Keuangan kita terganggu, ekonomi kita menjadi terganggu. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang kemudian bisa menimbulkan kekhawatiran, misalnya bagaimana nanti masa depan anak saya, bagaimana dengan pendidikannya, dan masih banyak lagi pikiran-pikiran khawatir yang kadang-kadang bisa muncul dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa kalau sampai hari ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, percayalah di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga pasti bisa memelihara kehidupan kita semua. Kalau misalnya kita sedang mengalami rasa khawatir, apakah yang harus kita lakukan? Kalau misalnya hari-hari ini kita sedang menghadapi rasa khawatir, apa yang perlu kita lakukan? Ada sebuah nasihat dituliskan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita merasa khawatir, firman Tuhan memberi nasihat, kita perlu berdoa. Saudara-saudara, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih terus mendengarkan doa orang yang percaya kepada Dia. Jadi, kalau belum dijawab, ya tetap berdoa. Ya, dikatakan kalau kita sedang mengalami rasa khawatir dalam hal apapun, disuruh berdoa, memohon sesuatu kepada Bapa, kepada Allah di surga. Nah, ketika kita berdoa di tengah-tengah kekhawatiran kita, ayat yang ke-7 berkata, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Rupa-rupanya, rasa khawatir itu bisa menghilangkan damai sejahtera dan mengubah menjadi rasa cemas dan takut. Sebabnya ketika kita berdoa, rasa khawatir akan hilang, dan ketika rasa khawatir itu pergi, maka damai sejahtera Allah itu akan kembali tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Coba perhatikan ada kata hati dan pikiran. Tadi di bagian pertama tentang pikiran dosa, di dalam Markus pasal 7 ayat 21-23 juga dikatakan dari dalam hati orang akan timbul pikiran jahat. Sekarang di ayat ini diulang kembali ada kata hati dan pikiran. Berulang kali saya katakan bahwa di dalam hidup kita ini ada dua organ yang bisa menyimpan memori. Yang pertama itu hati itu jantung, yang kedua itu pikiran, yaitu otak kita. Jadi Tuhan tahu bahwa dari kedua organ inilah seringkali bisa muncul pikiran dosa, juga bisa muncul pikiran khawatir, pikiran cemas, pikiran takut. Disebabnya Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 ini mengatakan dengan jelas, kalau kita khawatir, berdoalah. Dan saya percaya ketika kita berdoa, damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kata memelihara itu artinya mengawal. Berarti dia akan terus-menerus bekerja dalam diri kita.
Jadi damai sejahtera Allah itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita akan mengalami rasa tenang. Mari kita perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus menyerahkan segala perkara, apapun keadaan kita, yang menyebabkan rasa khawatir kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Yang lebih luar biasa dituliskan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa berjanji, tetapi Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia yang melakukan janjinya. Dia akan bertindak atas hidup kita. Jadi selain hari ini atau malam ini kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita juga percaya bahwa Dia tidak hanya berjanji, tetapi Dia akan menggenapi janjinya. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 24, itu berbicara hal kekhawatiran. Nanti saudara bisa membaca kembali yang menuliskan, memang ini kitab Matius, tetapi yang berbicara adalah Yesus sendiri, bukan para rasul. Dan malam ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan memelihara kekhawatiran, ya, karena kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru akan membuat kita menjadi orang yang cemas, orang yang takut, orang yang kehilangan damai sejahtera. Ayo malam ini percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dan Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, kalau dulu Dia pernah menolong kita, percaya sampai hari ini Dia Tuhan yang tetap sanggup untuk menolong kita semuanya. Apapun kekhawatiran saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan. Baik, yang ketiga, pikiran apa lagi yang tidak disukai oleh Tuhan? Yang ketiga, yaitu pikiran yang patah semangat. Saya tuliskan di sini. Orang yang kehilangan semangat, coba perhatikan baik-baik, berarti orang itu tidak mengerti janji Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita miliki, dituliskan katanya ada kurang lebih 3.000 janji Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, pergumulan hidup tidak jarang, kemudian kita kehilangan semangat, menjadi orang yang patah arang atau patah semangat, bahkan bisa putus asa. Malam ini saya mau ingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita putus asa. Kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan yang dituliskan dalam firman-Nya. Mari kita mempercayai janji Tuhan. Ya, kalau kita tidak menjadi semangat, maka janji-janji Tuhan itu tidak akan digenapi dalam hidup kita. Orang yang mengerti janji-janji Tuhan akan semangat menghadapi kehidupannya, tidak gampang putus asa. Dan orang-orang seperti ini yang tetap semangat berarti dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, ketika kita mempercayai janji Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Orang yang tidak semangat, kalau mengerjakan sesuatu, hasilnya juga pasti tidak akan maksimal. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang bekerja, melayani, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, kalau dia tidak semangat, hasilnya pasti nggak bagus. Hasilnya pasti nggak maksimal. Tapi orang yang melakukan segala sesuatu dengan semangat, pasti hasilnya lebih baik. Saya mau tanya kepada saudara, kita lebih sedang ngobrol dengan orang yang semangat atau orang yang lemes? Ya tentunya kita akan bisa berlama-lama dan kerasan mengobrol dengan orang-orang yang semangat. Karena apa? Akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau ada pemimpin pujian lemes, jemaatnya juga pasti lemes. Kalau ada pembawa firman nggak semangat, yang mendengarkan juga pasti nggak semangat. Jadi sungguh-sungguh kita akan senang berjumpa dengan orang-orang yang semangat. Jadilah orang yang semangat supaya hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Nah ini penting sekali.
Ya, kalau kita ini menjadi orang yang semangat, berarti orang akan melihat kita dan orang akan bertanya kepada kita, kok kamu semangat? Iya, karena aku mengerti janji Tuhan. Kamu nggak punya masalah? Punya masalah. Tapi aku percaya bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Jadi aku tetap semangat menghadapi hidup ini. Adakah di antara saudara malam ini sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup yang kemudian menyebabkan engkau tidak semangat menghadapi hidup ini? Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita nggak pernah sendirian. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Dia ada bersama dengan kita. Ayo, kalau ada yang sakit malam ini, tetap semangat menghadapi hidup ini. Tetap bergairah. Bayangkan kalau ada yang sakit kemudian tidak semangat, sakitnya tambah parah. Bahkan mungkin cepat mati, saudara. Tapi saya percaya kalau malam ini ada yang sakit, mungkin kurang sehat, tapi masih punya semangat hidup, masih bergairah dengan kehidupannya, pasti dia akan cepat sembuh. Jadi sungguh-sungguh semangat itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Kalau ada yang kehilangan semangat, di dalam Yesaya 40:29 mengatakan, minta kepada Tuhan. Dia akan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, semangat itu modal hidup untuk manusia supaya apa? Bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya. Tanpa semangat, dia nggak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Jadi aras-arasan, apapun malas dan sebagainya. Ayo malam ini, saudara. Saya tahu, mungkin ada yang menghadapi keadaan yang buruk, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, mungkin masa-masa sulit ini, persoalan dan masalah dalam kehidupannya. Itu bisa menghilangkan semangat, tapi saya percaya malam ini Tuhan siap memberikan semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, percayalah Tuhan siap memberikan semangat kepadamu, dan dengan semangat itu engkau bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Bahkan dengan semangat itu kita akan mencapai kehidupan yang lebih maksimal dan menjadi berhasil dalam segala hal. Haleluya. Yang keempat, pikiran apa lagi yang tidak disukai oleh Tuhan? Yang keempat, yaitu pikiran tentang masa lalu yang tidak berguna. Nah, ini penting sekali. Ya, kita harus sungguh-sungguh mengalahkan pikiran semacam ini, yaitu pikiran tentang masa lalu yang benar-benar tidak berguna. Saudara-saudara, kalau kita hidup di masa lalu, maka kita tidak akan punya apa-apa di masa depan. Coba camkan kalimat ini dengan baik. Kalau kita hidup di masa lalu, maka kita tidak akan punya apa-apa di masa depan. Mengapa? Perhatikan. Karena masa lalu tidak dapat dirubah, masa depan masih bisa berubah. Jadi buat apa kita hidup di masa lalu? Ya, karena masa itu sudah lewat, nggak pernah bisa dirubah. Saudara tangisi sampai air matamu kering, nggak bisa dirubah. Jadi nggak ada gunanya. Yang bisa dirubah itu apa? Masa depan. Ayo kita hidup di masa depan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, kata firman Tuhan. Juga berkali-kali saya katakan, dalam hidup ini jangan sering-sering mengucapkan kata seandainya. Karena sudah lewat. Seandainya saya nggak kawin dengan orang ini, seandainya aku begini, seandainya aku ke dokter ini, seandainya nggak ada, sudah lewat. Ya, nggak perlu disesali, masa lalu nggak perlu disesali, sudah selesai. Juga nggak perlu diungkit-ungkit lagi, karena nggak ada gunanya. Masa depan itu yang perlu dipikirkan. Kita harus hidup di masa kini, dan kita harus kemudian melihat masa depan kita, ya, memikirkan masa depan kita, karena kita percaya Tuhan menyertai kita, masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Tapi sayangnya ada banyak orang hidupnya dikuasai masa lalu. Kalau hidup kita dikuasai masa lalu, maka bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa sekarang. Saudara, saya perhatikan ada cukup banyak orang, memang dia hidup di masa sekarang, tetapi dia masih dikuasai masa lalunya. Ya, misalnya dulunya pernah disakiti,
Sekarang gampang sakit hati. Ya. Dulu dididik dengan cara-cara yang keras, akhirnya dia punya anak, juga mendidik anaknya dengan cara yang keras. Loh, itu nggak sadar. Kalau dulu dia hidup dengan orang tuanya, yang misalnya orang tuanya otoriter, sekarang dia juga menjadi orang yang suka otoriter. Nah, ya kita harus lepas dari masa lalu yang nggak betul, saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh melepaskan masa lalu yang tidak ada gunanya itu. Ya, karena memang itu hal yang nggak baik, yang nggak berguna, harus kita lepaskan, harus kita tinggalkan, termasuk sakit hati, ya, termasuk mungkin kita dikecewakan, kita harus lepaskan semuanya, karena kita mau hidup kita di masa depan adalah hidup yang penuh dengan harapan. Kalau kita tidak melepaskan masa lalu kita, hidup nggak akan kemana-mana, kita nggak punya apa-apa, bahkan hidup kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Kita harus percaya bahwa kitab 2 Korintus pasal 5:17 itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita sudah tinggalkan kehidupan yang lama. Kita sudah tinggalkan kehidupan yang sudah nggak ada gunanya itu. Sekarang kita menghidupi hidup yang baru. Tunjukkan bahwa kita sudah diperbaharui di dalam Kristus. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19 dikatakan begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mengingatkan kepada kita semua, tidak perlu ingat-ingat hal-hal yang dahulu, apalagi hal-hal yang buruk. Sudah selesai. Dia menyediakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak mau meninggalkan masa lalumu, engkau tidak akan menikmati hal-hal yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berapa banyak hidup ini nggak kemana-mana, hidup nggak maju. Karena apa? Kita dikuasai masa lalu kita. Ya, terus kita ini hidup di masa-masa yang lalu, terus diingat-ingat. Saudara, nggak ada gunanya. Ya, malah mengganggu kehidupan kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita. Hidup ini cuma satu kali. Mari kita nikmati hidup dengan baik. Ya, salah satunya adalah kita harus bisa meninggalkan masa lalu kita. Juga saya mau ingatkan kepada sekeliling kita semua, kita nggak boleh terus mengungkit-ungkit masa lalu seseorang, ya sudah selesai, sudah berakhir, jadi tidak boleh lagi mengungkit-ungkit masa lalunya. Ya, dia sudah hidup baru, Tuhan sudah mengampuni segala dosa perbuatannya, hal yang tidak benar, jangan diungkit-ungkit. Ya, itu sangat menyakitkan. Baik, sekarang yang kelima, pikiran apa lagi yang tidak disukai oleh Tuhan? Nah ini, pikiran yang tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, saya menyadari bahwa melupakan kesalahan orang itu memang hal yang tidak mungkin. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengampuni kesalahan orang. Firman Tuhan memang tidak pernah mengajarkan supaya kita melupakan kesalahan orang. Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal itu, karena Yesus tahu bahwa kita ini terbatas. Rasanya tidak mungkin bisa melupakan kesalahan orang lain yang sudah menyakiti kita. Ya, suatu hari muridnya bertanya, kalau ada orang bersalah kepadaku, aku harus mengampuni berapa kali? Yesus berkata dalam Matius pasal 18, 21 sampai ayat yang ke-22. Katakan bahwa kita harus mengampuni bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu terus-menerus. Angka 7 menunjukkan angka kesempurnaan. Ya, selalu menunjukkan angka kesempurnaan.
penciptaan hari ke-7, ya, itu kesempurnaan. Jadi pengampunan itu berarti tiada batas. Itu yang harus kita lakukan. Orang bersalah, lepaskan pengampunan. Orang bersalah, lepaskan pengampunan. Pengampunan itu berarti sifatnya terus-menerus. Arti kata mengampuni menurut firman Tuhan adalah membebaskan, menghapuskan, dan membuang. Ya, artinya tetap tidak perlu diingat-ingat lagi. Dan itu adalah perintah dituliskan dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini perintah atau hukum yang diberlakukan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mau diampuni dosa dan kesalahan kita harus melepaskan pengampunan kepada kesalahan orang lain yang bersalah dalam kehidupan kita. Saudara, tidak jarang kita menuntut orang lain. Ya, padahal kita ini juga banyak salahnya. Seringkali kita ini menuntut orang lain, padahal salah kita tidak kecil. Ya, kesalahan kita cukup banyak dan mungkin cukup besar. Coba malam ini, ya, adakah yang sudah menyakiti kehidupan kita? Adakah yang sudah membuat kecewa hidup kita? Mari kita lepaskan pengampunan. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, hidup kita dikuasai sakit hati. Hidup kita akan dikuasai rasa marah dan dendam. Dan itu akan menghalangi doa kita kepada Tuhan. Yesaya 59 mengatakan dengan jelas yang menghalangi doa kita kepada Tuhan karena pelanggaran dan kejahatan bahkan dosa kita. Ayo malam ini kita belajar melepaskan pengampunan dan mengampuni orang-orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Lihat nanti kalau kita melepaskan pengampunan, rasa plong ya, rasanya nggak ada tekanan lagi di dalam kehidupan kita. Rasanya enak gitu hati kita ya, bahkan tidur pun kita bisa nyenyak. Coba saudara perhatikan Yesaya 43 ayat 25. Pada saat Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, maka Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa kita. Dalam hal ini seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa di hadapannya. Ya, sejauh timur dari barat, dilemparkannya dosa kita. Bahkan Tuhan selalu ampuni dan melupakan yang sudah, kata kitab Mazmur. Jadi belajar seperti Yesus. Dia dianiaya, dia mengalami penderitaan, bahkan dia mengampuni orang-orang yang dia tidak kenal, yang menganiaya dia. Ya, dia tidak membalaskan segala sakit hatinya, malah dia berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Luar biasa. Jadi malam ini pengajaran yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak melihat semuanya sudah selesai. Kalau orang datang kepadanya, dia Allah yang setia dan adil, siap mengampuni dan memulihkan keadaan orang itu. Ada 3 pengertian tentang mengampuni. Yang pertama, orang yang mengampuni berarti menolak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau saudara terus menyimpan kesalahan orang lain, saudara sedang terluka sebetulnya. Kenapa harus mengampuni? Supaya lukamu sembuh. Kalau engkau menyimpan kesalahan orang, engkau itu masih terluka, nanti akan gampang terluka lagi. Terus gampang terluka lagi. Jadi sakit hati yang disimpan itu akan menimbulkan sakit hati yang lain. Dan terus-menerus akan mengalami sakit hati. Lama-lama kita akan mengalami sakit hati beneran, saudara ya. Banyak orang kemudian bisa hatinya sakit, mengalami kanker dan sebagainya. Itu karena salah satunya menyimpan sakit hati. Ya, hari ini ayo supaya luka dalam diri itu sembuh, jangan simpan kesalahan orang. Yang kedua, melepaskan keinginan untuk membalas. Ya, kita nggak usah membalas karena firman Tuhan berkata pembalasan itu haknya Tuhan. Oh, berarti kita doakan ya Pak supaya Tuhan balas. Oh, tidak. Tapi kita belajar mengampuni, lepaskan pengampunan, nanti Tuhan itu akan berkarya dalam hidup kita dan dia akan bertindak dengan adil. Kita tidak tahu, ya.
Nggak perlu kita berdoa membalas kesalahan orang. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki sikap untuk menghakimi. Apa artinya? Artinya kalau kita ini punya sikap menghakimi, berarti kita terus-menerus menyalahkan. Sudahlah, ya, kita selesai. Nggak usah mengkoreksi kehidupan orang. Nggak usah terus mengejudge kehidupan orang. Nggak usah terus melihat salahnya orang. Salah kita ini banyak. Mari, kalau kita mau bertumbuh dalam hidup ini, kita lebih baik mengkoreksi diri kita sendiri. Kita ini loh, salahnya banyak, ya, kekurangannya banyak. Sudah nggak usah merubah orang lain, nggak usah berjuang supaya orang lain berubah. Kita aja yang berubah. Nanti lihat kalau kita bisa berubah, orang lain pun akan melihat perubahan itu dan dia juga akan berubah. Saudara, saya percaya kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang pengampunan. Malam ini diingatkan kembali supaya kita melepaskan pengampunan. Ya. Banyak mungkin hal yang menyakiti kita, mungkin kerja kita dimakan orang, ya, kita ditipu, ya, uang kita dibawa lari, mungkin kongsi kemudian kita dibohongi, atau mungkin ada seorang ibu suaminya nggak bertanggung jawab, atau orang tua yang anaknya tidak perhatian, atau mungkin pacaran ditinggalkan, atau mungkin sakit dengan perkataan, dan masih banyak yang lain. Ya, mari kita lepaskan pengampunan. Sungguh tidak ada gunanya kita menyimpannya. Malah menjadi penyakit, malah mengganggu kehidupan kita semua. Yang terakhir, yang keenam, pikiran apa lagi yang tidak disukai Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu pikiran duniawi. Pikiran kita ini tidak boleh terus-menerus pada hal dunia atau uang dan harta. Maafkan kalau saya perhatikan, ya, jujur ya, setiap hari kebanyakan orang loh ya, pikirannya itu yang dipikirkan yaitu masalah uang. Uang. Jadi waktu-waktunya habis untuk mikir hal tersebut, ya. Akibatnya tidak jarang ada orang nggak bisa membagi waktu. Waktu untuk keluarga jadi berkurang, waktu untuk beribadah juga kurang, sudah lupa baca firman, badannya sudah capek, lelah, waktunya habis hanya untuk bekerja, mengumpulkan uang dan harta di dunia. Dan berapa banyak akhirnya mereka juga melakukan hal-hal yang mungkin dengan cara yang tidak halal untuk menumpuk kekayaan, saudara ya. Apalagi melihat temannya kok lebih hebat, lebih kaya, melihat orang lain kok lebih maju, akhirnya terjebak dengan cara-cara yang tidak benar, terjebak dengan hal-hal yang berbau dosa, cara-cara yang tidak halal. Makanya Yesus itu tidak pernah memposisikan dan mendudukkan dirinya bermusuhan dengan setan lagi. Ya, setan itu sudah habis, sudah dikalahkan, ada di telapak kakinya. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 24, musuhnya Mamon, bukan lagi iblis. Ya, kadang orang bisa menjual Yesus hanya karena harta, hanya karena uang. Bisa menjual kedudukan, ya, bisa menjual Yesus karena kedudukan, maksud saya. Ya, bisa, saudara. Apapun cara-cara itu dihalalkan, yang penting tujuannya tercapai, meskipun itu nggak benar. Jadi Yesus sendiri sudah tahu orang itu bisa jatuh dalam hal mamon, ya. Makanya hari ini kita diperingatkan. Buat apa kita memiliki seluruh dunia kalau jiwa kita binasa, kata firman Tuhan. Di dalam Lukas 21 ayat 34 ini juga diberi peringatan kepada kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, kita lupa memikirkan perkara-perkara di atas, kita lupa menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan atau pada waktu kita dipanggil pulang ke surga. Kita hanya sibuk untuk kepentingan duniawi, pesta pora dan segalanya yang berbau-bau dosa. Akhirnya kita lupa
untuk mementingkan hal yang lebih penting, yaitu mengumpulkan harta di surga. Saudara, mari ya menjelang akhir-akhir zaman ini, masa-masa sulit ini, kita harus punya waktu lebih banyak lagi untuk bersekutu kepada Tuhan, supaya jangan sampai kemudian kita menjadi lupa ya kepada Tuhan. Biarlah 6 hal ini memberi peringatan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa pikiran-pikiran semacam ini harus kita perjuangkan, ya, tidak ada lagi dalam pikiran kita dan hidup kita, supaya sungguh hati Tuhan disenangkan. Dan saya percaya kalau kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyenangkan kehidupan kita. Seperti anak, kalau orang tuanya disenangkan, pasti orang tua itu akan lebih mengasihi dan menyenangkan anaknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar dengan baik. Roh Kudus, beri kami kekuatan dan kesanggupan untuk sungguh-sungguh kami bisa lepas dari pikiran-pikiran yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu pikiran dosa, pikiran khawatir, pikiran yang patah semangat, pikiran tentang masa lalu yang tidak berguna, pikiran yang tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain, dan pikiran duniawi. Pikiran-pikiran semacam ini di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kekuatan Roh Kudus, ayo kita keluarkan dari pikiran dan hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan angkat, digantikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua, dan taruh firman-Mu dalam hidup kami, supaya firman-Mu terus menuntun kami kepada jalan yang benar, dan sungguh hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.